Shalom teman-teman, ketemu lagi bersama saya Lea Puterlenika Burketaran. Saya dari kelas F dengan NPM 2009110193 dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandar Marianus. Saya dari Prodi PGSD Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai model pembelajaran. Sebelum kita mengetahui apa itu model pembelajaran, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai indikator yang akan kita bahas pada video kali ini. Indikator yang pertama itu pengertian model pembelajaran, dan indikator yang kedua itu adalah jenis-jenis model pembelajaran. 1. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan rangka atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas lagi cakupannya. Definisi di atas senada dengan pendapat Suprihatiningrum pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. 2. Jenis-jenis model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil dalam buku Suprihatiningrum pada tahun 2013 halaman 186, model-model mengajar atau pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama itu Information Processing Model atau biasa disebut dengan model proses informasi. Model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Tugas siswa adalah memecahkan masalah-masalah tersebut. Model ini menerapkan teori belajar behavioralistik dan cognitivity. Model yang kedua adalah personal model atau biasa disebut dengan model pribadi. Sesuai dengan namanya, model mengajar dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Model yang ketiga adalah social interaction model atau biasa disebut dengan model interaksi sosial. Model ini mengutamakan perkembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Dan model yang terakhir adalah behavioral model atau biasa disebut model perilaku. Pada model ini, pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Perubahan yang terjadi harus dapat diamati. Model pembelajaran di sekolah dasar. Menurut Hamdayama pada tahun 2016 halaman 132 sampai 182, model pembelajaran di sekolah dasar terbagi atas beberapa model, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry menggunakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis serta analitis kepada peserta didik agar mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiah. 2. Model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual merupakan model dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik melakukan dan mengalami
tidak hanya monoton dan mencatat. 3. Model pembelajaran ekspositori. Model pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik supaya peserta didik dapat menguasai materi secara optimal. Dalam model pengajaran ekspositori ini, seorang pendidik harus memberikan penjelasan atau menerangkan kepada peserta didik dengan cara berceramah. 4. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Pada model ini diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan para proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah menjadi langkah utama dalam model ini. 5. Model pembelajaran kooperatif. Model ini adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keenam, model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai inti pelajaran. Dalam pembelajaran project based learning, peserta didik akan melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan pengolahan informasi lainnya untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar yang beragam. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif mengembangkan kreativitas sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Dan buat teman-teman sekalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.